Oke Kak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi mengenai persamaan diferensial parsial ya. Jadi yang akan dibahas di video ini yaitu penyelesaian persamaan diferensial parsial menggunakan metode pemisah P-ubah atau metode pemisahan variabel. Aduh, lupa aku bahasa Inggrisnya apaan. Pokok namanya itu. Oke lah, gitu aja. Ya sebelum itu seperti biasa usahakan menggunakan kertas sama pulpen di situ ya untuk kalian menghitung juga. Dan jangan posisi rebahan ya, hindari posisi rebahan nanti biar gak ketiduran. Oke, semoga kalian memahami yang disampaikan dengan baik dan kita bisa mulai materinya. Oke, mulai. Kira ya, kita mulai ya. Jadi sebelum kita mulai ke contohnya, sebaiknya kita pelajari aja dulu ini ya. Jadi yang pertama ya itu, jangan yang ini dulu, yang ini dulu. Jadi yang pertama, prinsip superposisi. Prinsip superposisi ini juga berlaku pada persamaan diferensial biasa orde 2 biasanya. Jadi kebanyakan nanti kalau prinsip superposisi nanti bakalan digunakan di persamaan diferensial yang orde 2 loh ya. Ingat, bedakan antara dimensi sama orde. Kalau misalkan yang orde biasanya itu, kalau orde 1 biasanya turunan pertama. Kalau misalkan orde 2 itu nanti turunan kedua. Nanti kita bakalan utek-utek di situ. Kita bakalan main-main nanti di situ. Jadi mirip-mirip ini penyelesaiannya dengan menggunakan metode yang untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang orde 2. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan ini cuman orde 1 sih gampang aja kan. Nah, jadi kayak gitu. Oke lah, yang pertama, jika U1 dan U2 adalah solusi bagi ya, solusi bagi suatu persamaan diferensial parsial homogen linier pada suatu daerah, maka U sama dengan C1 iki konstan. Terus dikalikan U1 penyelesaian yang pertama tambahkan C2 kalikan penyelesaian U2 yang kedua, yaitu penyelesaian yang kedua. Biasanya kalau misalkan di persamaan diferensial biasa yang orde 2 itu kan biasanya kan turunannya kan terhadap T kan. Kalau misalkan persamaan diferensial biasa yang orde 2 kan. Lah ini kalau yang di sini ini iki biasanya bukan hanya turunan terhadap T, tapi bisa jadi turunan terhadap X ataupun turunan terhadap Y nanti gitu. Makanya yang digunakan adalah persamaan diferensial parsial gitu. Dan turunan yang digunakan yaitu turunan parsial. Bukan hanya turunan terhadap T ya. Jadi bisa jadi turunan terhadap X dan turunan terhadap Y digunakan secara langsung gitu. Lah, seperti itu, astagfirullahaladzim. Kucing. Oke, terus di sini biasanya kalau misalkan di persamaan diferensial biasa ya, materi persamaan diferensial biasa. Ini biasanya apa? UP ya, kalau nggak salah penyelesaiannya itu UP sama UC kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya tapi. Jadi U apa gitu lupa aku, sama U partisi apa itu lupa aku namanya, tapi di buku-buku lain kalau nggak salah ini UC sama UP gitu. Kalau di materi persamaan diferensial biasa ya, kalau nggak salah sih gitu. Aku lupa aku namanya. Kalau misalkan lambang itu aku juga sering-sering lupa ingat juga aku. Oke, jadi gitu ya. Ini prinsip superposisi yang kita gunakan. Oke, yang kedua yang kita harus tahu yaitu ini. Suatu deret Fourier fungsi periodik gitu. Jika fx fungsi periodik dengan periode 2L gitu ya, dan fx-nya terdefinisi pada interval c, c plus 2L dengan c adalah konstan, c-nya konstan loh ya ingat, maka fx dapat didefinisikan dalam bentuk suatu deret kayak gini. Fx-nya sama dengan A0 per 2 tambahkan sigma n sama dengan 1 sampai hingga an cos n px per L tambahkan bn sin n px per L dengan an-nya ini seper L dari C sampai C plus 2L fx cos n px L per L dx, dan bn nya ini kalau misalkan kita ambil ya C nya itu sama dengan min L dan fx nya adalah suatu fungsi genap, fx nya fungsi genap dalam artian fx sama dengan f min x gitu, maka nanti an mu iki kayak iki dadi 0 jenera. Enggak gitu. Persamaan AN ini dapatnya dari yang AN atas ini. Jadi gitu. Dapatnya AN yang bawah ini dapatnya dari sini. Gitu kan. Kenapa kok gitu? Lah kalian harus dibacakan sendiri ya.
Jadi yo kalian coba-coba aja sendiri, pasti dapat itu nanti. Sebentar. Oke ya, jadi dapatnya AN ini dari atas ini. Nah, kalau misalkan F-nya genap, maka AN-nya sama dan iki 2/L 0 integral 0 sampai L fx cos npx per L dx, dan Bn-nya nanti 0. Kalau fx-nya itu fungsi ganjil, dalam artian fx sama dengan min f min x gitu. Jadi kalau menuliskannya biasanya gini, f min x sama dengan min fx gitu. Biasanya sih gitu nuliskannya. Cuman ini kita balik gitu aja nulisnya. Nah, jika f-nya ganjil, an-nya nanti 0. Ini nanti 0 ini yang a ini. Bn-nya jadi 2/L 0 sampai L. Jadinya yang ngitungnya dari sini, dari atas sini, Rek. Jadi jangan bingung. Ingat C-nya diambil sama dengan min L gitu. Jadi jangan bingung, Rek ya. Semoga nggak bingung lah ya. Kayak gitu. Gampangnya yang paling terlihat kan di sini kan tinggal L sih, Rek. Berarti kan min L ditambahkan 2L kan jadi L yang atas. Yang bawah kan seharusnya min L. Terus di sini kan 1/L. Nah, di sini kan jadi 2L kan, Kak. Nah, itu kenapa kok jadi 2/L 0 sampai L gitu. Pasti masih ingat kan kalau misalkan fungsi genap bagaimana dan fungsi ganjil bagaimana. Dulu kan pernah diajarkan di kalkulus kan gitu. Oke, kita ingat prinsip superposisi ini nanti bakalan kita manfaatkan untuk melakukan penjelasan dari suatu persamaan diferensial parsial nanti dengan prinsip superposisi ini nanti gitu. Oke ya. Oke, yang pertama kita akan memasuki soal yang pertama. Oke. Metode ini oke ya, penjelasan persamaan diferensial parsial menggunakan metode pemisahan variabel atau PUBah. Metode ini juga disebut sebagai atau sering disebut atau sering di buku-buku metode hasil kali. Ada yang nyebut kayak gitu. Contoh, selesaikan persamaan gelombang berdimensi 1. Iki cuman berdimensi 1 X ya. Artinya T-nya itu bergerak sebagai parameter. Kalau berdimensi 2 biasanya itu di sumbu Cartesius. Sumbu Cartesius XY. Itu kalau berdimensi 2 dan T-nya itu dihitung sebagai parameter. Oke ya, ini sebagai contoh. Iki 11-12 sama persamaan Poisson nih kira dengan C-nya yaitu min 1. Kalau persamaan Poisson. Cuman ini lebih umum aja di persamaan Poisson. Jadi kita punya del kuadrat U per del T kuadrat itu sama dengan C kalikan del kuadrat U per del iki ya. Itu bukan D loh ya. Kalau D turunan biasa, kalau del itu turunan parsial. Del kuadrat U per del X kuadrat. Syarat awal itu UX, 0 sama dengan Fx dan del U per del T untuk T-nya 0 itu sama dengan Gx. Nah, ini biasanya disebut sebagai kondisi batas Dirichlet gitu. Kira ya. Sebentar lagi sponsor terus ya. Oke ya. Jadi seperti itu untuk C-nya kan ini. Del kuadrat U per del T kuadrat sama dengan C del kuadrat U per del X kuadrat. Ini kondisi Dirichletnya. Terus kondisi dengan syarat batasnya yaitu syarat batas itu biasanya X-nya kan. Kalau awal sama akhir aku ngono enggak. Awal itu T nih. Jadi kan kalau misalkan ngomongkan awal sama akhir kan berhubungan dengan T. Tapi kalau misalkan batas berarti kan berhubungan dengan domainnya atau dimensinya. Domainnya kan 0 ya. X-nya 0. Terus X-nya sama dengan L. Jadi X, T di sini itu. Jadi U itu adalah fungsi X, T di situ. Oke ya. Nah, kondisi batas ini biasa disebut sebagai atau banyak mengenalnya sebagai dengan kondisi batas Newman. Oke ya, seperti itu. Terus, sekarang kita mulai masuk ke penyelesaiannya yang di bawah itu. Oke, penyelesaian. Yang pertama, pisahkan variabel T dan X pada dua fungsi yang berbeda. Oke ya. Pisahkan. Jadi ini kan U-nya itu terhadap variabel X. U-nya kan itu adalah fungsi variabel terikat yang terikat pada variabel bebas X dan parameter T kan. Berarti kan U-nya dan fungsi X, T. Makanya dipisah. U-nya X, T ini. Nah, misalkan aja U sama dengan X, T, maka kan nanti P-nya itu PX terus Q-nya itu QT gitu.
Nah, atau bisa dituliskan U sama dengan P kalikan Q. Ingat, P-nya adalah fungsi X dan Q-nya adalah fungsi terhadap T. Lah, oke ya, gitu. Terus habis itu maka di sini diperoleh gitu ya. Del U per del X turunannya iki. Del U per del X ini. Ingat, yang fungsi terhadap X kan cuma P, T-nya kan fungsi terhadap T. Makanya dia nggak diturunkan. Karena kalau turunan parsial terhadap X, di situ tiba-tiba ada T, T-nya nanti dihitung sebagai konstan, nanti gitu. Q-nya tidak diturunkan karena Q-nya fungsi T. Jadi dianggap konstan karena turunan parsial dilakukan terhadap X. Makanya di sini dapat del P per del X kalikan Q. Q-nya adalah fungsi terhadap T, makanya dia nggak diturunkan. Artinya dianggap konstan. Contohnya kayak 4x kuadrat. Yang kamu turunkan kan cuma x kuadratnya kan. 4-nya kan konstan, nggak kalian turunkan kan. Justru malah dikeluarkan dari turunan kan gitu. Nah, makanya kita dapatnya P aksen kalikan Q. Kalau misalkan ada yang masih dibingungkan, nanti bisa tanya ke aku. Q-nya dianggap konstan loh ya, ingat. Jadi kalau misalkan turunan yang kedua dapat iki, del kuadrat U per del X kuadrat sama dengan del kuadrat P per del X kuadrat kalikan Q. Q-nya tetap nggak diturunkan, ingat ya. Jadi kita dapat nanti del kuadrat U per del X kuadrat dapat P double aksen dikalikan Q nanti gitu. Dan yang turunan terhadap T juga kayak gitu juga itu. Del U per del T juga P-nya dianggap konstan kan, karena dia turunan parsial terhadap T. Berarti P-nya dianggap sebagai konstan. Makanya di sini cuma del Q per del T kan. Nah, makanya di sini P-nya dikalikan dengan Q aksen. Q aksen itu del Q per del T, bukan D loh ya, tapi del. Dela. Oke ya gitu. Makanya dapatnya del kuadrat U per del T kuadrat dapatnya adalah P kalikan Q double aksen gitu. Jadi dapatnya gini. Nah, setelah itu substitusikan iki dua persamaan ini ke persamaan awal ke sini. Ini kan del kuadrat U per del T kuadrat kan sama dengan iki. Dapat kan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini bukan slide ya, aku tulisan biasa ya. Sorry, aku agak males buat PPT. Jadi karena ini banyak banget kalau misalkan mau diketik gitu loh. Oke, kita dapat ya. Ya kan del kuadrat U per del T kuadrat kan ini tadi. Ya kan, disubstitusi kan. Sama dengan C kalikan P double aksen Q ya. Del kuadrat U per del X kuadrat sama dengan P double aksen Q. Ya kan? Dan del kuadrat U per del T kuadrat sama dengan P dikalikan Q double aksen pada persamaan gelombang iki. Makanya kan dapatnya ini nanti. Substitusikan saja, jangan bingung. Pindah ruas nanti dapat iki. Jadi Q-nya ditaruh sebelah Q yang kanan iki ditaruh sebelah kiri. Nanti gitu. Sebentar lagi. Oke ya. Jadi Q-nya yang sebelah sini, yang sebelah kanan ditaruh kiri. Yang P-nya ditaruh kanan. Jadi nanti dapat iki. Q double aksen per C per Q gitu. Per C Q sama dengan P double aksen per P, nanti dapat itu. Maka dapat iki nanti. Dimana Q double aksen per C Q hanyalah fungsi yang mengandung T saja, dan P double aksen per P hanyalah fungsi yang mengandung X saja. Ingat, P-nya adalah fungsi terhadap X nanti gitu. Jadi ruas kiri hanya bergantung pada T, dan ruas kanan ini ruas kiri ini hanya bergantung terhadap T, dan ruas kanan hanya tergantung pada X. Dalam hal ini bisa diambil kira. Dalam hal ini saat kita ambil iki KB persamaan ini sama dengan min K misal gitu, min K ini ya. Nah, nanti kan dapat P double aksen per B sama dengan min K kan. Dan Q double aksen per C Q juga sama dengan min K juga, nanti kan gitu. Ya, yang pertama kita selesaikan yang P dulu. P double aksen per P sama dengan min K kan. Nah, berarti kan kita dapat P double aksen sama dengan min KP. Dibalik lagi, berarti kan pindah ruas min KP ke kanan, ke kiri, nanti kan dapat P double aksen ditambahkan KP sama dengan 0 kan gitu. Nah, sekarang ini kan persamaan diferensial biasa ya. Kayak persamaan diferensial biasa. Nah, penjelasannya juga menggunakan persamaan diferensial biasa juga itu. Nah, sekarang misalkan, nah biasanya kan cuma misalkan E pangkat MX kan. Sekarang karena iki ngono rek, ini kan sebenarnya U fungsi U terhadap M fungsi U terhadap X theta. Makanya maksudnya gini, fungsi U terhadap X kan sebenarnya kan. Iki makanya pemisalannya sebaiknya pakai ini. Sebenarnya juga nggak gini juga nggak masalah gitu loh. Cuman iki buat jaga-jaga aja. Nah, aku segitu. Kalau senangkepku yang aku buku yang tak baca itu ini buat jaga-jaga aja. Jadi
P nya dimasalkan E pangkat MX ditambahkan MT gitu. Lah nanti ini kan kalau dipisah jadi apa? Gini kan, E pangkat MX ditambahkan E pangkat MT itu kan jadi E pangkat MX dikalikan E pangkat MT kan. Lah E pangkat MT kan nanti ujung-ujungnya tetap jadi konstan kan. Kan gitu. Jadi kalau misalkan ini turunan pertama del P per del X gini, E pangkat MT nya bisa dikeluarkan dari turunan kan. Keluar ya. Terus dikalikan turunan dari yang ini kan, del E pangkat MX per del X kan jadi gini nanti. Lah karena ini dianggap konstan dan berarti kan turunannya ini adalah apa? M dikalikan E pangkat MX kan gitu. M dikalikan E pangkat MX. Lah E pangkat MT nya masukkan lagi jadi jumlahan di atas gitu. Jadi gini kan nanti P aksennya sama dan M kalikan E pangkat MX plus MT gitu. Lah sama, caranya sama. Jadi kalau misalkan P double aksen dihitung dengan cara yang sama pasti dapat ini nanti. Gitu ya. Nah setelah itu iki substitusikan ke atas ini, ke dalam sini. Nah nanti kan dapat iki sama dengan 0 kan. Jelas sama dengan 0. Karena iki persamaan di awal adalah sama dengan 0. Sekarang faktorkan E pangkat MX plus MT ini. Jadi gini kan, sama dengan 0. Dimana E pangkat MX plus MT nya nggak boleh 0 karena E pangkat nggak mungkin 0. Ya apa E itu 2,72. Pangkat berapapun nggak mungkin 0 gitu. Bisa 0 kalau X sama T nya mendekati tak hingga kan. Mendekati minus tak hingga. Itu pun kita nggak bisa ngukur. Makanya di sini yaitu kita harus bisa ngukur X sama T nya di situ. Wong kondisi batas sama awal kok. Kan gitu. Lah berarti kan kita dapat, jadi kan yang 0 pasti M kuadrat plus K kan. Kalau misalkan iki dikali ini sama dengan 0, berarti kan kalau enggak iki 0 atau yang E pangkat MX plus MT nya kan yang 0. Nah karena ininya M pangkat MX plus MT nya tak 0, maka yang 0 kan pasti M kuadrat plus K nya yang 0. Jadi kan kita dapat iki M kuadrat sama dengan min K. Jadi M nya pasti plus minus akar min K kan. Berarti kita dapat M nya plus minus akar K dikalikan akar min 1. Maka kita dapat plus minus akar K kalikan I. Lah akar min 1 kan I atau imajiner kan gitu. Jadi kita dapat nanti M nya sama dengan plus minus akar KI kan gitu. Ya kan? Berarti M 1 nya kita dapat akar K dikalikan I. Dan M 2 nya kita dapat minus akar I kali akar K kalikan I. Nah kita dapat kan sekarang M nya. Ini untuk menyelesaikan dua persamaan, kayak menyelesaikan persamaan diferensial biasa itu loh rek. Gitu. Oke ya, semoga memahami ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Lah sekarang diperoleh solusi umumnya yaitu menggunakan prinsip superposisi. Berarti kan C1 P1 tambahkan C2 P2 kan gitu. Lah penyelesaiannya P1 kan berarti E pangkat C1 E pangkat M1 X plus MT kan. Ini kan penyelesaian dari persamaan yang pertama. Penyelesaian persamaan yang kedua yaitu C2 E pangkat M2X tambahkan MT. Kan gitu sih biasanya kan. Mungkin aku sama dosen yang lain kalau misalkan menuliskan penyelesaiannya kan mungkin berbeda. Itu oke, nggak masalah. Gitu ya. Jadi jangan bingung lagi penyelesaian ini. Jadi sebenarnya kan dari sini kalau di pelajaran apa namanya persamaan diferensial biasa. Gerak dewe. Dari sini di persamaan diferensial biasa kan biasanya P1 kan gitu. P1 sama dengan C1 E pangkat KI kan gitu, KIT kan gitu kan. KIX tambahkan M2T kan gitu. MT kan gitu. Atau biasanya penyelesaiannya kan M1 P1 sama dengan C1 terus E pangkat M1T terus P2 kan gitu. C sama dengan C2 tambahkan kan gitu. Nah ini kan terus habis itu kan dua penyelesaiannya kan dijumlahkan kan. Nah itu namanya prinsip superposisi rek. Jadi jangan bingung, semoga kalian gak lupa ya. Kok gak bisa? Gini. Nah berarti kan kita dapat ini. Ingat ini M1X tambahkan MT, M2X tambahkan MT ya. Berarti kan kita dapat ini. Ingat M1X ditambahkan MT gini kan dipisah jadi E pangkat M1X dikalikan E pangkat MT kan nanti gitu. Bisa dipisah gini kan. Nah M1 nya kan KIX, M2 nya min KIX juga. Lah sekarang E pangkat MT di sini pasti dianggap konstan. Anggap aja E pangkat MT kalikan C1 iki dikali ini anggap konstan, misal A1 misal gitu.
Terus E pangkat MT kalikan C2 anggap konstan lagi A2. Jadi kan kita penyelesaiannya dapat ini nanti. Oke ya. Dapat ya sekarang ya. Nah, sekarang E pangkat K akar KIX itu kan deret Euler ya. Deret Euler ini ya. Dapat kan kita. E pangkat min KIX deret Eulernya kan iki kalau minus. Nah, substitusi kembalikan ke sana. Lah, maka kita dapat penyelesaian umum dari P-nya kan ini. Ya kan? Substitusi aja, substitusi. Iki jumlah. Jadi kan iki kan sama dengan cos akar KX tambahkan I sin akar KX kan jadi ini kan. Ini kan substitusi aja ke sini kan nanti dapat iki A1 kalikan ini tambahkan A2 kalikan yang bawah sini kan. Loh, kan aku tinggal nulis ulang aja kan. Ini kalau kamu sederhanakan kayak PIG maka jadi ini kan. Kalau disederhanakan, ya enggak? Pasti tetap iki. Kalau misalkan nggak dapat ini hitunganmu salah. Maka diperoleh ini anggap aja konstan. Anggap aja konstan R1 misal. Maka kan ini jadi R1 cos K akar KX tambahkan iki yang sampai I-nya juga dianggap konstan. Maka R2 maka jadi R2 tambah apa kalikan sin akar KX itu. Nah, R1 sama R2 nih iki dianggap konstan. Nah, jadi penyelesaian wiki, penyelesaian umum dari P itu cuman yang P lah. Yang Q kan belum. Lah, yang Q kan tadi iki. Kan gitu. Lah, yang Q salah ya. Mana tadi? Ini. Nah, dari persamaan iki kan kita cuman dapat P double aksen per P sama dengan min K. Jangan lupa iki sama semua. Jadi kamu bisa juga ambil ke Q double aksen per CQ itu sama dan min K. Kita bisa jadi sama-sama min K nih, nilainya itu sama-sama min K nih. Jadi jangan bingung karena kita ambil dua-duanya gitu loh. Oke ya, jangan bingung loh ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang berarti kita dapat tahap kedua yaitu Q double aksen per CQ itu sama dengan min K. Oke, pindah ruas lagi seperti biasa. Kan kita dapat ini, berarti kan kali silang dapat ini kan. Maka Q double aksen plus C kaki itu kan sama alas. Oh iya benar. Tak kira aku salah hitung. wis nyatet sak meneh dawane salah hitung ae. Q double aksen sama dan min C kalikan K kalikan Q. Ini kan jadi gini kalau misalkan beda ruas kan, ya enggak? Lah sekarang sama. Misalkan Q-nya sama dengan IQ. Gitu. Jadi kan ketemu E pangkat MX berkalikan E pangkat MT. MX-nya di sini E pangkat MX-nya nanti di sini jelas dianggap konstan. Turunkan del Q per del T. Sama dengan ini kan M kalikan E pangkat MX plus MT gitu. M-nya di sini bisa kamu anggap sama, bisa dia tulis M1 M2. Cuman kalau misalkan kita anggap M1 M2 lagi, aku bingung menuliskan variabel karena terlalu banyak variabel yang bisa dimanfaatkan di sini gitu loh. Saking akehnya makanya aku sampai bingung. Gitu ceritanya itu. M-nya apa kalau kan? Itu pemisalan aja itu jadi kayak M-nya aku kayak gradien gitu kan. Yang nilainya konstan, nggak masalah dimisalkan itu. Jadi M-nya itu bisa dianggap konstan biasa juga. Cuman sepenangkapanku kalau misalkan ini di apa namanya M-nya kayak gini tuh sepenangkapanku ya itu adalah konstan biasa yang di persamaan diferensial biasa. Penyelesaiannya gitu. Jadi mirip-mirip kayak gitu. Kalau nggak salah sih itu konstan biasa. Tapi M-nya kalau nggak salah itu ya kalau nggak salah gradien kalau nggak salah. Aku ngomong kalau nggak salah loh. Kalau salah nggak tahu lagi. Oke, gitu. tapi seingatku M-nya itu konstan pokoknya M-nya itu. Oke, konstan apa? Aku juga nggak tahu, aku lupa. Seingatku gradien, seingatku. Kalau nggak gradien konstanta karakteristik kalau nggak salah. Iya. Konstanta karakteristik kalau nggak salah atau ini kan kayak persamaan karakteristik gitu kan kalau nggak salah itu. Semoga aku nggak salah kayaknya. Kok emang nggak salah terus. Kalau nggak salah M itu persamaan konstanta karakteristik. Jadi E pangkat MX plus MT-nya itu persamaan karakteristik kalau nggak salah nyebutnya itu. Oke lah gitu aja karena aku juga lupa dari tadi nggak salah kita lanjutkan aja. Ini cara penyelesaiannya gini. Jadi kita dapat ya Q double aksennya jadi M kuadrat E pangkat MX plus MT.
Ingat, iki turunannya yang di E pangkat MT-nya iki, yang di MT-nya, bukan di MX-nya. Karena iki dianggap konstan nanti. Kan gitu. Oke. Paham ya? Terus lagi. Nah, nanti kan dapat ini kalau misalkan kamu substitusikan lagi kan. Nah, kan dapat ini. Apa namanya? Faktorkan lagi dapat ini. Berarti kan M kuadrat plus CK-nya kan yang 0. Maka kita dapat ini. Astaga, lama malware ini. Nah, kan dapat ini. Terus M1-nya dapat ini lagi. Kita lakukan hal yang sama. Beneran mirip sama yang mencari P tadi. Kita dapat ini lagi, kan gitu. Maka Q-nya C1 Q1 plus C2 Q2. Loh, ini loh aku bingung. Masuk C1 lagi, padahal C yang di sini itu beda sama C yang di P tadi. Gitu. Makanya aku juga agak bingung menuliskan variabel. Ya udah, anggap aja C-nya beda gitu aja ya. C-nya aku konstan. Ingat, E pangkat MX, M-nya juga konstan, sama aja. Lah, seperti itu, Rek. Mungkin aku akan coba baca-baca lagi untuk mengingat dulu itu M-nya itu apa gitu. Nanti aja dulu. Yang penting kalian dapatkan ini dulu. Oke, kita dapat ya sekarang. Berarti kan dengan melakukan cara yang sama nanti kita dapat iki. Disederhanakan persamaan Q iki dapat ini. Jadi penyelesaian umum terhadap Q adalah nanti dapat iki nanti. Ingat, konstanta ini dianggap sebagai S1, terus konstanta iki disebut sebagai S2 nanti. Jadi kita dapat Q-nya ini. Nah, jadi nanti penyelesaian umum dari persamaan diferensial parsial U-nya kan PX kalikan QT kan. Lah PX-nya kan tadi kita dapat dan QT-nya kita jadi dapat kan. Makanya dapat ini semua. Ini penyelesaian umum. Stop di sini. Kalau misalkan ada soal, penyelesaian umumnya apa? Cuman sampai sini. Stop. Ini penyelesaian umumnya berarti. Oke. Lah, bagaimana penyelesaian penyelesaian khususnya? Lah ini, dengan cara memasukkan kondisi batas dan kondisi awal, teman-teman bisa mendapatkan namanya apa? Penyelesaian khusus nanti gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi penyelesaian umum kita dapat, tinggal kita melakukan substitusi untuk mendapatkan penyelesaian khusus. Oke. Semoga memahami apa yang disampaikan. Kalau misalnya nggak paham, mending kalian ulangi aja videonya dan kalian pahami lagi. Oke ya, seperti itu. Oke. Sebelum share ya, ini sebelum ke sini dulu aku lupa ya. Jadi aku mungkin agak teringat juga ini ya. Jadi M-nya itu ternyata akar-akar karakteristik. Kok konstanta karakteristik gitu ya. M-nya akar-akar karakteristik. Dan iki M kuadrat plus CK ini, dan sebelumnya kan M kuadrat plus K kalau nggak salah yang di apa P itu kan. Ini dinamakan sebagai persamaan karakteristiknya itu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita kan dapat iki penyelesaian umum. Dari sini penyelesaian umum kita dapat. Sekarang penyelesaian khusus yaitu dengan cara memasukkan kondisi-kondisi batas ini. Kondisi batas Dirichlet dan kondisi batas Newman gitu. Kita masukkan sekarang. Yang pertama untuk U 0,T itu kan sama dengan 0. Jadi X-nya kan 0 jelas. Iya kan? Masukkan ke sini. Oke ya, berarti kan tadi dapat U 0,T sama dengan R1 iki. Ingat, yang diganti 0 adalah X-nya. Jadi T-nya ya jadi ganti apa-apa. Oke ya, berarti persamaan ini kan pasti jadi gini. Kira ya. Soalnya apa? Sin 0 kan 0, R2 nya kan hilang pasti. Oke. Lah, gitu. Sekarang berarti kita dapat 0 sama dengan R1 dikalikan ini kan. Oke, selanjutnya. Lah, dalam hal ini jangan diambil 0. Jadi sing iki. Sorry. Jadi, ini kan penyelesaian ini. Kalau kamu yang ambil 0, jadi kan gini, 0 sama dengan ini kan. Berarti kan kalau nggak R1-nya 0 atau ini 0 kan. Nah, kalau misalkan kamu ambil yang iki rek sing 0, kok habis sih penyelesaian iki 0 kabeh semuanya. Jadi jangan ambil ini 0. Artinya apa? R1-nya yang 0. Gitu. Kalau misalkan ini kok 0 no rek,
dinolkan, boleh dinolkan, boleh aja, nggak masalah. Cuman kalau misalkan dinolkan, iki penyelesaian iki pasti jadi nol kok. UX, nol semua. Padahal kan nggak gitu. Artinya ini jangan nol gitu. Oke. Nah, berarti R1-nya yang nol. Hei. Nah, berarti kan dalam hal ini iki jangan diambil nol. Berarti R1-nya yang nol. Maka penyelesaian persamaan ini nanti iki R1 ini kan nol. Berarti tinggal R2 sin akar KX ini aja dikalikan ini semua kan gitu. Oke. Oke ya, bisa kita lanjut ya. Nanti kan kita dapat dari UX, T kan dapat ini nanti. Oke ya. Sekarang yang kedua yaitu UL, T sama dengan 0. Berarti kan X-nya itu L kan gitu. Nah, berarti kan kita dapat ini. Nah, sekarang jangan ambil sin akar KL-mu 0. Oke ya, jangan ambil itu. Jangan ambil ke sin akar KL-nya yang 0. Sorry. Jangan ambil R2-nya 0. Jangan. Kalau misalkan iki R2 nih 0 pisan, langsung di sini habis iki penyelesaian iki 0. Kan ini enggak 0. Kan gitu. Kalau R2 nih 0, wis R1 nih 0, R2 nih 0, berarti kan penyelesaiannya ini, penyelesaian iki kok 0 kabeh. Ini kan 0 semua. R1-nya 0, R2 nya 0, berarti kan ini 0. Berarti kan UX, T-nya 0 semua. Jangan diambil 0. Ya kan? Berarti kan 0 semua ini kalau misalkan R1, R2 nya 0. Berarti jangan ambil R2-nya 0. Jangan diambil. Haram hukumnya. Anjas, haram. Oke ya, R2-nya 0, Bro. Jangan diambil 0. Artinya apa? R2-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan yang pasti sing iki jangan 0. Biar nggak habis penyelesaiannya. Artinya rek, kalau 0 sama dengan iki dikali ini, iku sama dengan 0, berarti apa? Sin akar KL-mu kan yang 0. Karena R2-nya jangan 0, yang persamaan yang di dalam kurung ini jangan 0 juga. Berarti sin akar KL-mu yang 0. Maka kita peroleh sin akar KL-nya kan 0. Nah, berarti kalau misalkan iki 0 kan, kalau misalkan iki kamu masukkan 0 diganti 0 di sini kan 0. Gak masalah kan? Lah 0 kan kalau misalkan dikalikan 0, misal A dikali B sama dengan 0, berarti kan kalau nggak A-nya yang 0, B-nya 0. Kalau misalkan A dikali B dikali C 0, berarti kan kalau nggak A nih 0, B nih 0, atau C-nya 0 kan. Atau ketiga nih 0, atau salah dua nih 0, atau salah satu nih 0, salah duanya 0 kan gitu. Atau ketiganya 0 kan gitu. Berarti kan kalau nggak R2-nya yang 0, sin akar KL-nya yang 0, atau yang ini yang 0. Lah jangan ambil sing iki, jangan ambil iki 0 sama R2 nya 0 biar nggak habis penyelesaiannya. Berarti tinggal yang ini aja yang 0. Oke. Lah berarti sekarang kita dapat iki 0. Lah sinus yang nilainya 0 kan NP rek. Kan gitu. Mulai N-nya 0, tapi jangan ambil N-nya yang 0 ya. Jangan ambil, soalnya nanti L-nya bisa jadi dari 0. Nanti gitu. Ambil aja N-nya dari yang 1, 2, 3. Gitu aja. Kalau N-nya 1 kan gitu. Kalau N-nya 1 berarti kan sin NP kan gitu kan. Ya kan berarti kan akar KL-mu kan sama dengan NP. Ya kan berarti diganti NP. Sin NP berarti kan kalau N-nya 1 kan berarti kan sin P kan gitu kan. Paham nggak? Paham ya? Jadi maka akar KL-mu kan sama dengan NP iki. Kalau bingung membayangkan akar KL-mu gantiin NP di sini. Tulis saja di oret-oretan sin NP gitu. Sin NP. Lah sin NP ambil sekarang N-nya 1. Berarti kan tinggal sin P. Lah sin P kan 0 sih kan. Jadi jangan bingung ya. Please jangan bingung. Oke. Lah berarti kan kita dapat akar KL-mu kan sama dengan NP. Kalau nggak percaya lagi, sin 2P coba. Pasti 0 juga. Sama aja. Gitu loh. Oke. Nah kalau misalkan kamu masukkan berarti kan akar KL-mu sama dengan NP. Udah kita dapat akar kamu NP per L. Gitu. Substitusikan akar kamu diganti nang kene. Di sini akar kamu kan NP per L, ganti rek. Berarti kita dapat penyelesaiannya yaitu R2 dikalikan sin NP per LX. Kita dapat, udah. Oke, paham di situ? Nah, sekarang R2 ini masukkan aja ke dalam dari jadi pengali sin NP per LX-nya taruh belakang. Jadi ini.
Nah, S1 kali R2 anggap aja D1 konstan lagi. It's okay, nggak masalah. S2 per R2 ganti konstan lagi, nggak masalah ya. Ini konstan soalnya, konstan dikali konstan juga pasti konstan gitu loh. Kan gitu. Nah, berarti kan kita dapat sekarang penyelesaian yang lebih khusus daripada sebelumnya. Tapi masih umum di T-nya gitu loh. Untuk X-nya masih sudah khusus sekarang. Dengan N-nya 1, 2, 3 sampai 4 gitu. Sampai dan seterusnya. Sampai tak hingga. Maksudnya kita nggak bisa ngukur tak hingga itu. Oke ya, semoga memahami ya. Terus karena N-nya itu sama dan 1, 2, 3, maka seluruh penyelesaian dari del kuadrat U per del T kuadrat sama dan C del kuadrat U per del X kuadrat akan memenuhi sigma ya. N-nya kan nggak satu, bukan hanya N sama dan 1 aja kan, bukan hanya N-nya sama dan 2 aja kan, tapi kan dari 1 sampai dan seterusnya kan. Berarti penyelesaian ini harus memenuhi sampai sigma ini kan? Dari N sama dan 1 sampai tak hingga gitu, dikalikan sin NP per LX. Karena penyelesaiannya N-nya bukan hanya 1 atau 2 atau 3, bukan hanya itu, tapi semua kan dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai dan seterusnya kan gitu. Berarti harus memenuhi sigma ini. Nah, agar memenuhi kondisi batas Dirichlet, nah iki sekarang masukkan kondisi batas yang ketiga sama yang keempat. Yang Dirichlet sekarang kita masukkan. Lah, yang ketiga UX, 0 yang Dirichlet yang pertama sama dengan Fx. Berarti kan kita dapat ini sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga D1 sin NP per LX sama dengan Fx gitu. Dari mana ini dapat? Kembali lagi ke sini. Ingat 0, T ya kan? Kok 0, T X, 0 kan berarti ya. X, 0 kan. Loh, X, 0 kan. UX, 0 UX, 0 sama dengan Fx. Masukkan ke persamaan gini. Ke sini. Salah. Ke persamaan ini UX, 0. Berarti kan T-nya 0. Ya enggak? T-nya 0 kan? Berarti kan iki tetap X, nggak masalah, nggak usah diganti. Sekarang T-nya 0 kan gitu. UX, 0 berarti T-nya 0. Berarti cos 0 1 kan, sin 0 0 berarti ki jadi 0. Di sini tinggal D1 dikali 1 cos 0 kan, akar C dikalikan akar K dikalikan 0 kan 0, cos 0 kan, berarti kan tinggal D1 dikali 1. Berarti UX, 0 sama dengan D1 sigma N sama dengan 1 sampai hingga dikali D1 dikalikan sin NP per LX. Lah, UX, 0 kan sama dengan Fx kan gitu. Berarti kan kita dapat ini. Lah, kalau misalkan bingung, kalian ulangi videonya dan kalian tuliskan saja yang tak ucapkan tadi. Memang agak cepet sih ngomongku. Pasti dapat ini nanti. Lah, koefisien-koefisien D1 harus diambil menjadi uraian-uraian bagi Fx. Sedemikian hingga D1 merupakan suatu ekspansi deret sinus Fourier yang sebelumnya dari Fx, sehingga diperoleh D1 ini kira. Kalau misalkan di buku-buku kalau nggak salah lambangnya kok DANBN kalau nggak salah itu. Yang sebelumnya loh. Salah. Iki. AN sama BN. Tadi kan Fx-nya sama dengan D1 kalikan cos NP. D1 dikalikan sin NP per X L per L kan. Dengan A0-nya 0, A0-nya iki 0. Terus iki kan 0. Berarti kan tinggal sigma N sama dan 1 sampai tak hingga kan gitu. D1 sin NP per X per L kan. NP per LX kan. Tadi kan jadi gitu. Ini nggak ada kan? 0 kan berarti. Yang ini kan nggak ada. Berarti kan tinggal sigma ini kan. Nah, BN mu bukan iki. Nah, kan gitu. Lah, di sini diambil C mu sama dengan min L, jangan lupa. C mu di penyelesaian iki sama dengan min L. Kan dari L sampai apa? Dari apa? Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 0 sampai X sama dengan L kan. Nah, berarti agar dapat dari 0 sampai L, makanya kita ambil yang 0 sampai L aja. Artinya Fx-nya kita ambil fungsi yang genap.
Gitu. Semoga memahami ya. Jadi kayak gitu. Ini kan mirip-mirip. Iya kan? Berarti kan D1-nya kan sebenarnya kan apa? Fx dikalikan sin NP per X NP per Lx gini kan? Bn-nya kan? Kan gitu. Ini kan seper L seharusnya. Tapi kan yang kita ambil yaitu periodik terhadap periode 2L. Berarti kan misal dari min L sampai L gitu loh. Lah kita kan mulainya dari 0 sampai L kan. Nah ini loh. Dari X sama dengan 0 sampai L. Lah fungsi itu periodik terhadap 2L. Berarti kalau misalkan kita ambil penyelesaian salah. Berarti kalau misalkan kita ambil dari 0 sampai L, fx-nya anggap aja fungsi genap gitu. Jadi kan kita dapat ini fx per kalikan sin npx per L kan gitu. 2 per L, ambil aja yang fungsi yang genap aja. Karena kita kan ini kan mirip kan. Tadi kan ada an plus b, an cos np per Lx kan. Tambahkan bn sin np per Lx kan. Nah ini kan D1. bn-nya diganti D1 kan. Yang sebelumnya kan ada a0 per 2 kan. Nah a0-nya kan dianggap 0 aja. Kalau kayak gini kan. Berarti kan D1-nya itu kan seper L min L sampai L kan, seharusnya kan gitu. Tapi fx-nya diambil genep. Nah, gitu. Makanya di sini jadi 2 per L. Semoga kalian memahami, benar-benar memahami. Soalnya kalau misalkan diulang kayak dari awal, aduh, benar-benar ya kan nih gak nutut, Rek. Beneran gak nutut. Jujur gak nutut. Iki wis ya apa ya, menjelaskan dari bukunya itu wis panjang itu. Yus ini aja yang maksimal yang mungkin bisa kalian dapatkan. Nanti kalau misalkan ada yang tanya bisa komen di bawah atau langsung tanya ke aku, it's okay, nggak masalah. Aku akan usaha menjelaskan sejelas-jelasnya nanti, meskipun penjelasanku tidak jelas juga gitu. Berarti kita dapat ini ya sekarang di satu nih. Ini salah kayak mengenai tak coret-coret. Nah sekarang kondisi berarti di satunya kita dapat. Berarti kan udah lebih khusus lagi di satunya kita dapat. Sekarang kita cari di dua nih. Lah del u per del t kita cari dari t sama dengan 0 sama dengan gx kan. Lah dari yang fungsi sebelumnya, dari sing iki turunkan terhadap t. Ini kan berarti konstan, turunan terhadap t. Lah sing iki berarti kan turunan terhadap t dari sin kan. Berarti kan akar c kalikan akar k kalikan t. Ingat akar k ini kan tadi iki np per L. Iki belum tak ganti, sorry. Iki belum tak ganti sebenarnya. Seharusnya bisa diganti seharusnya sekarang. Berarti kan turunan iki cos akar c kalikan akar k kalikan t kan. Ingat iki turunan terhadap sin, dan maka kan yang konstan di depan ini kan keluar dari sin nanti. Berarti kan hasilnya akar c d2 dikalikan akar c dikalikan akar k cos akar c kalikan akar k kalikan t. Ya di sini kan nanti jadi minus kan gitu turunannya. Oke. Kita dapat ya berarti. Kita dapat ini kan. Ingat akar k ini tadi NP per L, seharusnya udah bisa diganti tapi belum tak ganti. It's okay, gak masalah. Oke, kita masukkan untuk T nya 0, berarti kan dapat ini. Nah, sisa berarti sisa ini aja kan. Nah, jadi D2 akar C kalikan akar K diambil berdasarkan suatu ekspansi dari deret sinus Fourier terhadap Gx, maka diperoleh Rek. Nah, berarti kan ini kan tadi gini, D1 ini sama dengan fx, sama maka D1 ini kan ini fx integral 0 sampai L itu. Berarti kan nah sekarang ini kan sebelah sini diganti D2 kalikan akar C akar K kan. Nah berarti kan akar D2 kalikan akar C kalikan akar K sama dengan 2 per L kan gitu, integral 0 sampai L sin NP per L x Gx kan gitu. Iki kadang kayak kadang ada yang cos ini. Jadi jangan bingung, sama aja. Kan jadi gini. Oke enggak? Iya kan? Jadi gini kan nanti. Nah berarti kan ini. Nah akar K nih NP per L tak ganti lagi, itu oke. Coret-coret. Berarti nanti di 2 nya dapat iki. Oke ya? Dapat ya? Lah dengan UX, T sama dengan ini kan. Loh, gue tak ganti mana? Ini lali aku kan. Karena akar K ini NP per L, jadi penyelesaian khusus dari 2 del kuadrat U per del T kuadrat sama dengan iki dan syarat batas yang ini.
Lah gini rek, cara-cara mengerjakan yang enak gitu rek. Jadi jelas semua nih meskipun tulisanku sangat indah banget untuk dilihat gitu. Jadi jelas kan, jadi diperoleh sehingga ini jelas banget kan, enak banget kan kalau dibaca. Aku kan tinggal ngomong aja kan, menjelaskan apa yang kurang kan gitu aja. Jadi apa yang ada di pikiran, ikut tuliskan aja, itu oke, gak masalah. Nah, berarti kan ini jadi penjelasan itu dengan syarat batas ini. Ini kalau misalkan ada soal terus ada jawaban yang seperti ini, meskipun jawabannya salah, iso tak tambahin nilainya. Aku mesti ngono. Oke ya, jadi kan akar K ini kan NP per L ganti ya semua. Akar K ini juga ganti. Oke, nah kan ini diganti semua ya. Akar C NP per L T kan dapat ini. D2 nya ini sin NP X per L, it's okay. Ah, D1 ini iki, D2 ini. Lah ini adalah penyelesaian khusus dari UX, T. Lah seperti itu. Oke ya, lah seperti ini. Nah semoga apa yang kalian memahami apa yang disampaikan gitu. Lah selanjutnya ini, lah ini bisa dicoba sendiri nanti. Ini adalah yang lebih gampang. Ah gitu. Nah syarat batasnya ini kalau tak ganti sebenarnya. Cuman itu oke lah, nggak masalah. Lah ini kan tadi kan T sama ya X, sekarang X sama Y. Ini artinya kalau misalkan kayak gini persamaan ini dalam 2 dimensi. Sama aja sih. Kalau sebelumnya kan 1 dimensi dengan T-nya variabel, dengan T-nya adalah parameter. Sama kayak hampir 11-12 sama ini. X-nya dihitung sebagai dimensi, Y-nya juga dihitung sebagai dimensi. Kalau yang sebelumnya ini X-nya sebagai dimensi dan T-nya sebagai ini sebagai parameter. Lah sing penyelesaian iki kok nanggam iki nengarane ngene. Kalau misalkan dijelaskan dalam gambar ya, T ini nggak bisa digambar, X-nya yang digambar. Lah T ini kok gerak berdasarkan waktu ngono. Kok asik gambar iki, asik banget. Tapi sing iki yang ini nggak usah digambar. Maksudnya X sama Y-nya digambar. Jadi dia nggak bergerak berdasarkan waktu, cuma langsung gambarkan dimensinya di kalau yang penyelesaian ini. Cuman kalian nggak disuruh untuk menggambarkan, nggak usah. Ini penyelesaian numerik menggunakan beda hingga ya sebenarnya. Kalau misalkan bisa menyelesaikan itu asik banget itu, asik banget, beneran asik banget gambarnya. Jadi kalau penyelesaian gini ini paling gampang yaitu penyelesaiannya menggunakan metode numerik sebenarnya. Makanya ya enak banget menggunakan metode numerik. lebih enak gitu loh. Nah terus lagi NP ya, UY di sini ku dinyatakan sebagai del U per del Y. Jadi dituliskan gini, UX itu sama dengan del kuadrat U per del X kuadrat. Ini di persamaan diferensial parsial. Di persamaan diferensial biasa nggak gini, pakai dibesar kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau aku salah nggak tahu. Terus UX, Y itu sama dengan del kuadrat U per del X del Y. Artinya apa? Del U per del X dulu, baru del U per del X. Jadi gini, misalkan anak kayak gini, berarti U-nya diturunkan terhadap X dulu, baru U-nya diturunkan terhadap Y. Jadi diturunkan 2 kali. Turunan pertama terhadap X, lanjut dapat kan? Berarti turunan kedua terhadap Y. Kalau dibalik UY, X, berarti U-nya diturunkan terhadap Y dulu. Kalau udah dapat, hasilnya diturunkan terhadap X. Kalau UY, X. Oke ya, semoga nggak bingung ya. Oke lah, gitu aja. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Kalian bisa coba ini. Caranya mirip plek 100%, plek iki lebih gampang. Oke. Oke ya, gitu aja. Semoga kalian memahami apa yang disampaikan. Kalau misalkan ada yang masalah, bisa komen di bawah atau kalian bisa langsung menghubungi aku untuk menanyakan kebimbangan kalian atas permasalahan ini. Oke, gitu aja saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.